Putri, NIM 2210111030 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat video tema kesehatan mental atau mental health. Selamat menonton! Saat ini, kesehatan mental atau mental health tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membantu keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari anak-anak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak dan membuat keputusan dengan tepat. Nah, apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Hal ini bergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapkan kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan stres. Namun tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang pertama, ada faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Kedua, pengalaman hidup, misalnya menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama, curhat kepada orang yang dipercaya dan membuat kita nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. 3. Terapkan pola hidup yang sehat. 4. Hindari penggunaan rokok, alkohol, dan narkoba. 5. Bersosialisasi dengan keluarga dan teman. 6. Jangan sungkan meminta bantuan kepada seseorang. 7. Berpikir positif. 8. Terima dan syukuri atas apa yang kita miliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Jangan terlalu keras sama diri kamu. Kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Pernah mendengar kalimat seperti tadi? Berdamai dengan diri sendiri adalah salah satu hal yang penting untuk kita menjalani hidup. Kamu harus tahu cara-cara apa saja yang bisa membantu kamu untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Menjadi kuat, berani, dan tahan banting adalah sikap yang sangat bagus untuk seseorang. Kita bisa saling berjuang dan bersemangat. Tapi kamu harus pastiin nih, apakah kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri? Ketika mendengar kata damai, apa sih yang tercetus di kepala kamu? Pastinya suatu suasana yang aman, tentram, dan nyaman kan? Nah, berdamai dengan diri sendiri dapat dikatakan bahwa kamu menerima diri kamu sendiri apa adanya dan apapun itu. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Eits, tenang. Ada 5 cara ampuh yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, belajar mengikhlaskan. Kata ikhlas memang mudah dikatakan,
tetapi untuk melaksanakannya nggak segampang yang dipikirkan. Apalagi saat kamu menghadapi kegagalan, pasti ada rasa penyesalan yang muncul, jadi kita tidak bisa melupakan itu. Nah, saatnya belajar mengikhlaskan. Coba lebih menerima apa yang telah terjadi, baik maupun buruk. Dengan menjadi ikhlas, kamu bisa pelan-pelan menerima diri kamu damai. Gak ada kata terlambat kok, yuk mulai belajar mengikhlaskan. Yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan kesalahan orang lain kadang lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Kadang kita tidak bisa menerima dan terlalu keras ke diri kita, padahal memang diri kita yang tidak sempurna dan bisa berbuat salah. Dengan terus menyalahkan diri sendiri, percaya deh, gak ada ujungnya. Cukup menjadi pembelajaran supaya tidak terulang lagi di masa mendatang. 3. Beristirahat sejenak. Hayo, siapa nih yang suka overwork alias kerja terus? Menjadi pekerja keras memang baik, tapi jangan lupa istirahat yang cukup ya. Fisik dan mental kamu butuh istirahat yang cukup. Misalnya, pergi ke tempat yang sejuk. Dengan istirahat yang cukup, kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Keempat, meditasi. Dengan meditasi, kamu akan semakin melatih fokus pikiran untuk tetap tenang dan memiliki pemikiran yang jernih. Hal ini membantu banget buat kamu yang terlalu sibuk. Yang terakhir, membuat plan hidup di masa depan. Langkah terakhir ini akan membantu kamu untuk tetap semangat menggapai apa yang kamu ingin gapai dan melupakan hal yang ada di masa lalu. Coba deh kamu ambil kertas dan ballpoint, terus tulis apa yang kamu lakukan di masa depan. Sikap visioner seperti ini sangat dibutuhkan. Seiring berkembangnya teknologi, banyak yang mulai mengangkat isu kesehatan mental di mana-mana. Orang-orang pun mulai terbuka dan sadar akan isu. Isu kesehatan mental identik dalam masalah orang dewasa, padahal yang bisa mengalami masalah kesehatan mental tidak cuma orang dewasa loh. Semua orang ada skala usia bisa mengalami. Kalau dari kecil tidak sadar akan isu kesehatan mental, kita lama-kelamaan masalah tersebut bisa menumpuk menjadi bom waktu yang dapat meledak di masa depan. Maka dari itu, penting untuk jaga mental kita sejak dini. Usia remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenali diri yang sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita saat beranjak dewasa. Memiliki kesadaran akan kondisi kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan kemampuan pengolahan emosi, berkomunikasi secara terus terang dengan diri sendiri dan orang lain, serta membangun batasan dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Ada beberapa aspek yang bakal mempengaruhi kesehatan mental anak muda yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, keinginan adanya kebebasan. Saat remaja mulai tumbuh nih keinginan untuk mulai mengambil keputusan sendiri. Yang tadinya diarahin orang tua, pas remaja mulai tumbuh rasa tanggung jawab dan pilihan pribadi. Tidak lama mengambil keputusan, tentunya banyak tantangan yang kita hadapi. Kedua, tekanan sebaya. Waktu kamu bergaul sama teman-teman, pastinya ada momen yang menyenangkan bukan? Tetapi kadang-kadang ada masalah atau konflik tertentu yang dapat muncul. Contohnya, bisa bersaing di kelas, baper-baperan, sampai kasus yang lebih berat misalnya seperti bullying atau perundungan. 3. Mulainya eksplorasi identitas seksual pada usia remaja. Remaja mulai mengalami pubertas termasuk yang pengembangan psikis mulai dari aktif dan berkembang organ produksi, hormon hingga mulai rasakan jatuh cinta. Sejak usia puber, remaja wajar jika tumbuh ketertarikan terhadap orang lain secara seksual. Kita sendiri juga mengalami proses pendewasaan.
kamu mulai mencari tahu apa sih yang kamu inginkan dan kamu butuhkan dari orang lain. 4. Meningkatnya akses penggunaan teknologi. Anak zaman sekarang tentunya lebih mudah mengakses internet kan dibandingkan dulu. Beragam keuntungan tentunya bisa kita peroleh, tetapi kita harus sadar nih dampak negatif yang bisa timbul. Seperti kecanduan internet, obsesi terhadap media sosial, saling membuli, dan banyak lagi.